Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dad Abidin, NIM akhir 103 kelompok 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 2.2. Yang pertama yaitu tentang faring. Jadi di faring ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Untuk nasofaring sendiri itu letaknya ada di PC1 sampai PC2 dan fungsinya sebagai respirasi. Di faring tersendiri itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada koana, ada opte. Opte itu ostium, pharyngeum, tuba auditif, eustachii. Terus juga ada tonsilla pharyngia, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Selanjutnya untuk orofaring. Jadi orofaring ini letaknya ada di VC2 sampai VC3. Untuk fungsinya sendiri sebagai proses pencernaan, di orofaring terdapat beberapa bagian khas, yaitu ada isthmus phalangeum, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Untuk laryngofaring itu terletak di VC3 sampai VC5. Ada dua bangunan khas, yaitu fossa piriformis dan adetus larynx. Untuk fossa piriformis itu sendiri itu fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan kalau benda tumpul itu akan tertampung di vallecula epiglottica pada orang. Selanjutnya ada adetus larynx. Jadi adetus larynx itu pintu masuk menuju laring. Selanjutnya untuk vaskularisasi, jadi yang pertama itu ada arterinya. Jadi bagian atasnya itu divaskularisasi oleh arteri carotis externa. Terus ada beberapa macam, yaitu arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngia ascendens, dan arteri lingualis. Untuk bagian bawah berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, itu ada arteri thyroidea inferior. Untuk tonsilla palatinanya itu mendapat suplai darah utama dari tonsillaris, arteri facialis. Untuk venanya itu eh, ada plexus venae pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya tuh sendiri ada dua, sensorik dan motorik. Untuk sensorik tuh ada plexus pharyngeus dari glossopharyngeus. Untuk yang motorik sama plexus pharyngeus tapi dari nervus vagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Jantung tuh ada dua, yaitu jantung eksternal dan jantung internal. Nah, untuk jantung eksternal tuh pertama ada auricula jantung. Jadi ada auricula. Jadi auricula tuh beda sama atrium. Untuk auricula tuh jadi pelengkap atrium saja, tapi yang menonjol itu sisa dari atrium kanan janin. Terus di permukaan jantung juga ada namanya sulcus. Jadi sulcus itu tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Ada sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior. Nah, untuk sulcus coronarius itu tempat lewatnya arteri koronaria. Sedangkan untuk sulcus interventricularis yang anterior itu tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis anterior. Selanjutnya itu ada skeleton cortis, yaitu kerangka jantung. Jadi fungsinya itu sebagai tempat melekatnya miokardium, terus tempat melekatnya pupis atau bisa disebut dengan katup jantung. Terus ada isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Di skeleton cortis sendiri itu ada berbagai macam, yaitu pertama ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranaceum. Oke. Untuk pars membranaceum itu ada dibagi lagi, yaitu ada yang interventrikular, interatrial, dan atrioventrikular. Untuk annulus fibrosus, jadi annulus fibrosus itu eh, empat cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Nah, untuk annulus fibrosus itu ada empat. Yang pertama annulus atrioventricularis dextra, terus ada yang sinistra, terus juga ada annulus valva aorta, dan yang terakhir ada annulus valva trunci pulmonalis. Untuk trigonum fibrosum.
Jadi untuk trigonal fibrosum itu penebalan jaringan yang kan antara anus dibagi menjadi dua, yaitu trigonal fibrosum dextra dan trigonal fibrosum yang sinistra. Selanjutnya kita beralih ke jantung interna. Jadi jantung interna itu ada empat, yaitu ada atrium dextra, eh, terus ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. Jadi untuk atrium dextra sendiri itu ada bagian halus yang dinamakan sinus venarum cavarum, untuk ada juga bagian kasar yaitu musculus pectinati. Jadi antara bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis di dalam dan sulcus terminalis di luar. Juga ada fossa ovalis, terus juga limbus fossa ovalis, terus ada ostium avedextra, ostium sinus coronarius, ostium vena cava anterior. Untuk ventriculus yang dextra itu eh, terdiri dari satu ruang kasar yang tersusun dari trabecula carinae. Jadi trabecula carinae itu kayak gigi yang menonjol. Untuk trabecula carinae itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan gigi yang menonjol di bagian dalam. Di ventriculus dextra itu juga ada ostium truncipulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya untuk atrium sinistra itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Juga ada ostium aperis sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovalis. Untuk atrium sinistra itu dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra yang superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Selanjutnya ada ventriculus yang sinistra. Jadi ventriculus yang sinistra itu sebagai pembentuk dari eh, apex jari jantung. Nah, untuk miokardnya lebih tebal dibandingkan dinding yang lain. Terus ada vestibulum aorta, juga ada ostium aorta yang berhubungan dengan aorta. Juga di sini ada musculi papillaris. Selanjutnya kita akan bahas tentang katup jantung. Jadi katup jantung itu ada empat, yaitu valva pulmonalis, valva mitralis atau bicuspidalisjuga ada valva aorta dan valva tricuspidalis. Jadi awalnya itu eh, kan darah dari vena cava superior dan inferior itu akan masuk ke atrium yang dextra. Jadi terus setelah itu atrium dextra akan kontraksi, akan membuka katup jantung yang dinamakan valvula tricuspidalis, sehingga darah itu akan masuk ke ventrikel kanan. Untuk penutupan dari katup tricuspidalis itu ketika si atrium dextra itu relaksasi, kan darah udah masuk di ventrikel kanan tuh. Jadi akan tertutup agar si darah itu tidak kembali lagi ke atas. Selanjutnya dari ventrikel kanan tuh akan menuju, jadi ventrikel kanan itu akan berkontraksi sehingga membuka valva truncipulmonalis, lalu darah akan masuk ke paru-paru. Setelah itu eh, akan dari paru-paru darah akan masuk ke jantung tadi yang tepatnya ada di atrium yang sinistra. Atrium sinistra berkontraksi, katup bicuspidalisis itu akan membuka, terus darah akan masuk ke ventrikel yang sinistra. Ketika atrium sinistra itu relaksasi, dia si katupnya itu akan menutup agar si darah yang ada di ventrikel yang sinistra itu tidak kembali lagi ke atas. Selanjutnya ketika dari ventrikel sinistra itu akan berkontraksi sehingga darah itu akan valva aorta itu akan buka sehingga darah bisa dialirkan ke seluruh tubuh dan nanti akan kembali lagi ke atrium yang dextra.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang diafragma. Jadi, diafragma itu pembatas kavitas torakis dan kavitas kavitas abdominis. Ada dua bagian, yaitu pars muscularis, terus ada juga pars tendineus. Sekarang kita akan bahas tentang pars tendineus terlebih dahulu. Itu ada hiatus aorticus, hiatus esophagus, foramen vena cava morgagni, juga ada trigonum sternocostale lare. Jadi untuk hiatus aorticus itu setinggi VTH 11 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracic, vena azygos, dan hemiazygos. Untuk hiatus esophagus itu setinggi VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervi vagi. Terus untuk vena cava morgagni itu ada di VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenikus dextra, dan vasa lymphatica. Untuk trigonum sternocostalare itu dilalui oleh arteri atau vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Selanjutnya untuk pars muscularis itu dibagi menjadi tiga, itu pars ternalis, pars lumbaris, dan pas costalis. Untuk pas sternalis itu trigonum sternocostale lare dilewati oleh arteri atau vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Untuk pas costalis itu bentuk buah pada diafragma. Untuk pas lumbaris itu dibagi menjadi dua, yaitu arcus lumbus canalis medialis atau ligamen arcuatum medial. Terus ada arcus lumbus saccharis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral. Selanjutnya untuk vaskularisasinya, jadi divaskularisasi oleh arteri plenica inferior, plenica superior, arteri pericardioprenica, dan arteri musculoplenica. Untuk inervasinya oleh nervus phrenicus. Selanjutnya kita akan lanjut ke mediastinum. Jadi mediastinum itu ruangan dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Untuk eh, mediastinum itu dibagi menjadi dua, yaitu mediastinum superius dan mediastinum inferius. Untuk mediastinum superius itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang ada yang anterius, medius, dan posterius. Oh iya, jadi mediastinum itu sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara PTH 4 dan 5. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mediastinum yang superius. Jadi, mediastinum superius itu akan membentang dari apertura superior thorax sampai ke transversus thoracic plane, termasuk angulus sternalis dan antara PTH 4 atau 5. Untuk isinya sendiri ada banyak, yaitu timus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena cava superior, dan vagus, dan masih banyak lainnya. Untuk mediastinum inferior itu ada tiga kan, anterior, medial, dan yang posterior. Untuk yang anterior sendiri itu letaknya di antara pericardium, di posterior sternum, dan musculi transversus thoracis. Untuk isinya itu ada timus, nodi limfatika, lemak, dan jaringan ikat longgar. Mediastinum inferior media itu letaknya di antara kavitas pleura dextra dan sinistra. Untuk isinya itu ada core, pericardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang mediastinum inferior posterior itu letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos. Ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus splenincus. Baik, terima kasih. Eh, Cukup sekian penjelasan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.